Nah, coba bisa gak Bapak dan Ibu doanya dirubah? Bisa gak doanya dirubah? Biar cepat terkabul. Ini kan doanya ngeluh, mikir, komen. Nggak mau saya. Doanya dirubah. Doanya gimana? Terima kasih Allah, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya punya hutang. Ini bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah hutang, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin memuliakan anak yatim. Kalau saja saya tidak kelilit utang, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Gitu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Kusairi dari Cisauk, Tangerang. Ya. Langsung saya mengungkapkan masalah saya. Saya sudah 5 tahun mempunyai utang, sampai sekarang belum lunas-lunas. Sebesar 100 juta, tapi dari berbagai macam sumber. Tidak satu sumber. Karena gaji saya tidak mencukupin untuk itu. Akhirnya yang terjadi adalah keributan dengan istri karena tidak cukup. Ya, istri marah, sering marah karena nggak terbagi. Yang sini, yang sini, yang sini, nah nggak terbagi. Marahnya, ributnya dari kapan? Ya, setelah saya mempunyai hutang-hutang itu 5 tahun yang lalu? Iya. Ribut? Iya. Oh. Terakhir ML kapan? ML sama istri? Terakhir ML saya malam Jumat kemarin. Kok marah bisa ML? Ya karena nggak terbagi Pak Haji. Ya kan tadi bilangnya katanya marah, ribut. Dari 5 tahun yang lalu sampai hari ini. Terus kan saya tanya, kapan terakhir ML? Malam Jumat kemarin. Kok bisa sih ML sambil marah? Emang kamu ML? Karena kalau masalah itu tidak ada marah sih Pak. Oh enggak, benar Pak. Nah, kecuali nggak kebagian gajinya gitu, karena sudah buat bayar utang itu pun nggak tercukupin, utang yang satu nggak terbayar karena itu. Nah, ada lubang baru lagi jadinya gitu. Lubang baru artinya pinjaman gitu. Nah, sampai sekarang saya ingin dengan segera itu bisa lunas, biar kehidupan saya biar bisa tenang, artinya bisa tercukupin itu Pak Haji. Gimana? Ini ilmu baru ya Bu. Kenapa hutang kita nggak bisa lunas? Karena otak kita yang dipikirin hanya hutang, hutang, hutang. Sampai kiamat nggak bakal lunas. Bener nggak bakal? Kenapa? Karena Allahnya cemburu. Allah tuh maha cemburu. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu hutang dibayar dengan solusi. Hutang dibayar dengan ikhtiar. Hutang dibayar dengan ikut perusahaan ini, multi level ini, saya nggak setuju. Ibu tinggal mindsetnya aja dirubah. Yang di otak bapaknya satu, Allah, 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 Allah. Begitu. Kalau bapak diisinya cuman hutang, gimana nih biar bisa lunas hutang? Nggak setuju saya. Buktinya apa? Saya punya mobil Rubicon, harganya 1,7 miliar. Kalau sekarang harganya 2,3, 2,5, nggak beli. Saya punya Mercy E250 terbaru, kalau beli 1,3 M, nggak beli. Saya punya Pajero Sport Dakar 3, nganggur tuh nggak saya pakai, nggak beli. Saya punya Fortuner terbaru 3, Bapak lihat di bawah, nggak beli. Karena otaknya nggak ada berpikir Rubicon. Apa tuh berpikir? Berbuat. Saya ajarin Pak Sultan utangnya 150 miliar, lunas, saya dikasih Rubicon. Pak Hendro saya ajarin terkabul, saya dikasih Ford Ranger sama Fortuner terbaru. Saya ajarin Pak Hengki, saya dikasih Land Cruiser. Coba otak lo ditumbuhin rambut dulu sama sini, kan rambutnya botak. Jadi otak lo berbuat aja, berbuat. Apa tuh berbuat? Mencari ridhonya Allah. Kalau lo kan nggak mencari ridhonya Allah, yang dipikirin, duh, gara-gara utang nih gue ribut sama istri. Enggak bos, nggak begitu. Nah, jadi lu tuh udah jadi Tuhan kecil. Nah, coba lu mulai hari ini Bapak dan Ibu, bisa gak jangan di otaknya tuh yang dipikirin duit. Jangan Pak, duit datang. Bener, istri saya aja belai-belai saya kasih duit. Apa tadi saya tanya? Mah, kepikiran nggak tadi Papa mau ngasih duit Mama 5 juta? Enggak. Kepikiran nggak Mama tadi megang-megang titipnya Papa kasih 10 juta? Enggak. Enggak bos. Dia megang titik gue cash tunai bos 10 juta. Oh iya. Tepuk tangan dong Haji Marco. Haji Marco. Saya kabar sini Haji Marco. Naik apa? Sama Sultan. Oh Mas Sultan. Nih gue pegangin 500.000. Kalau Sultan mau jajan. Amin. 500.000. Makasih Pak. Iya. Jadi gimana caranya bos
Nggak boleh otaknya isinya pikiran, nggak boleh bos. Coba lo cek kalau gue kasih nomor telepon bini gue, istrinya Pak Haji ya, iya. Emang Adi nggak ngimpi Pak Haji ngasih 5 juta? Enggak. Emang nggak ngimpi Pak Haji ngasih 10 juta? Enggak. Jadi nggak usah mimpi bos. Lu tuh kadang berpikir, gimana nih biar utang gue lunas? Bisa gak nih utang gue minggu ini lunas? Bisa gak nih utang gue bulan ini lunas? Sampai kiamat bos. Yang bisa ngomong begitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa utang lu sampai 5 tahun gak lunas? Karena doa gue dari 5 tahun yang lalu, gue berdoa sama Allah di Amin Anak Yatim, biar utang lu gak lunas. Emang doa gue. Karena kalau utang lu lunas, lu bakal ke tempat gue gak kayak RDAY? Enggak. Enggak kan? Jangan nyalain utang. Nyalain siapa? Gue aja, gue Haji Dwi Susanto. Nah, jadi mulai hari ini kita sepakat, bisa gak jangan nyalahin, karena hutang itu udah seizin Allah. Kita hutang udah seizin Allah. Jangan berpikir riba. Riba mah embel-embelnya gitu. Kenapa? Karena direkturnya bank tiap malam tahajud di sini. Dia berdoa biar masyarakat Indonesia pada ngajuin pinjaman ke bank gue. Ya malam bos, sedekahnya dia lebih gede daripada lu. Makanya utang lu gak bakal lunas. Yang ada top up, take over. Iyalah, minjem di BRI, pindah ke Mandiri. Di BRI 100, take over ke Mandiri 200, 200 take over di BNI 46, di BNI 46 take over lagi di Bank Penin. Emang bos-bosnya tiap malam tahajud bos di sini. Gue bilang, bos lu jamnya apa? Biar masyarakat Indonesia pada minjem di bank gue. Kata anak yatim, amin. Maksudnya gini Pak, maksud saya, bisa gak di pikiran kita hari ini biar minimal Bapak minggu ini paling telat bulan ini harus ada yang terkabul. Amin, amin, amin. Nanti kalau terkabul bisa umroh sama anak yatim 2024 3 bulan November gitu. Jadi Bapak dan Ibu pasti umroh. Udah kenal belum nih? Siapa? Barati. Ya. Jadi intinya saya mau paksain, bisa nggak bisa. Kalau pengen utangnya lunas, kalau utangnya pengen lunas minggu ini, bisa gak dicongkel otaknya atau dikuret, isinya hanya ridhonya Allah. Jadi Bapak dan Ibu mau ikut bisnis ini biar utangnya lunas, nggak boleh Bu. Ibu bisnis karena Allah, karena Allahnya bos. Coba karena Allah. Kayak contoh nih, emang kita bikin acara ini tanya jawab, hari ini tanya jawab, emang bayar satu orang 100.000, bayar gak? Gak bayar, gratis, malah dikasih sotomi tuh kalau mau, enak lagi. Nah maunya saya, bisa gak Bapak dan Ibu kalau diajakin sama temen, jangan ngomongnya begini, ini jalannya kali ya buat melunasin utang. Kata Allah, hah? Kok ngomong begitu? Nggak boleh. Kita nih kadang, mimpi gak gue kasih 500.000? Enggak Pak. Nggak mimpi. Ini salah satunya. Nggak mimpi. Enggak. Nih, misalkan nih, Barati kan dia punya hajat, terserah hajatnya apa. Tadi kan saya kasih 500.000, nih saya kasih 1 juta. Coba kalau saya boleh tanya, tadi malam tidur mimpi gak dapat duit dari saya 1 juta? Hah? Enggak lah. Jadi Bapak dan Ibu jangan suka bermimpi. Salah satunya begini, kali ini jalannya ini jalannya wasilahnya bisa buat bayar utang. Nggak boleh, orang duit belum dipegang kok. Kenapa jadi Tuhan kecil? Suka begitu gak Bapak dan Ibu? Ya. Jangan. Ini kali ya jalannya ya. Nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala punya 1000 jalan. Saya jawab Bapak untuk mewakili semuanya. Jadi di otak Bapak jangan nyalain utang. Utang jangan disalahin. Kenapa? Karena biar gimana juga utang pernah berjasa sama kita. Iya dong, pernah berjasa sama kita. Pernah. Kan saya dulu kuliah, ibu saya nyekolahin itu yang buat gajian apa namanya? SK. Iya, dia nyekolahin SK buat anaknya biar bisa kuliah, biar bisa ini, bisa itu, bayar ini, bisa. Makanya saya bersyukur sama utang. Makasih ya utang. Makasih ya utang. Ini enggak, utang malah dijahatin. Lu namanya ada apa namanya itu? Soang, angsa. Disosor kalau lari. Sosor, kita jongkok. Begitu juga kalau dia hutang, kita jongkok.
Kita jongkok, tapi kontolnya jangan sampai kelihatan. Takutnya disosor. Jadi Bapak dan Ibu jongkok, minta ampun sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Tuhan lunasi hutang saya. Makanya saya nggak setuju hutang sampai berbulan-bulan, hutang sampai bertahun-tahun, karena dia belum tahu tekniknya, metodenya. Jadi lo coba telanjang di rumah, telanjang bulat. Kalau di kamar mungkin ada istri, takutnya beda aliran, ya kan? Kita dibilang aliran sesat. Ya udah, kamu di kamar mandi, sambil mandi kamu telanjang. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah prasangka jelek sama hutang. Padahal hutang adalah produknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan produknya saya. Saya bisa hutang pasti udah seizin Allah. Dengan adanya hutang, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah, dan saya rajin usap kepala dan cium keningnya ibu-ibu yatim. Kan lo gara-gara hutang ke RDAY kan? Betul ya? Kalau nggak hutang kan, kalau dia lunas nggak mungkin mau. Apa Bapak dan Ibu yang kalau hutangnya pada lunas mau ke RDAY? Nggak mungkin. Jauh, malam, startnya aja udah jam 10 baru mulai. Mana ada? Karena hidayah. Iya, makanya itu doa gue ke Bapak. Gue tuh tiap malam 5 tahun, tiap malam gue konsisten selalu berdoa ke Allah, biar utang Bapak jangan Allah lunasin. Karena kalau dilunasin, Bapak nggak mungkin ketemu saya. Nah, coba bisa gak Bapak dan Ibu doanya dirubah? Bisa gak doanya dirubah biar cepat terkabul? Ini kan doanya ngeluh, mikir, komen. Nggak mau saya. Doanya dirubah. Doanya gimana? Terima kasih Allah, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya punya hutang. Ini bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah hutang, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin memuliakan anak yatim. Kalau saja saya tidak kelilit utang, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Gitu.